Selamat datang di channel Babat Damar Maya, salah satu channel yang mengupas tentang sejarah-sejarah Nusantara. Di video kali ini, kita akan membahas keris Empu Gandring. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Keris Empu Gandring adalah senjata pusaka yang terkenal dalam riwayat berdirinya Kerajaan Singhasari di daerah Malang, Jawa Timur sekarang. Keris ini terkenal karena kutukannya yang memakan korban terus-menerus. Keris ini dibuat oleh seorang pandai besi yang dikenal sangat sakti yang bernama Empu Gandring. Pusaka ini dipesan oleh Ken Arok, salah seorang tokoh penyamun, yang menurut seorang Brahmana bernama Logawe adalah titisan Wisnu. Ken Arok memesan keris ini kepada Empu Gandring dengan waktu 1 malam saja, yang merupakan pekerjaan hampir mustahil dilakukan oleh para empu. Namun Empu Gandring menyanggupinya dengan menggunakan kekuatan gaib yang dimilikinya. Bahkan kekuatan tadi ditransfer ke dalam keris buatannya itu untuk menambah kemampuan dan kesaktian keris tersebut. Setelah selesai menjadi keris dengan bentuk dan wujud yang sempurna, bahkan memiliki kemampuan supranatural yang konon dikatakan melebihi keris pusaka sakti lainnya masa itu. Empu Gandring menyelesaikan pekerjaannya membuat sarung keris tersebut. Namun belum lagi sarung tersebut selesai dibuat, Ken Arok datang mengambil keris tersebut, yang menurutnya sudah 1 hari dan harus diambil. Kemudian Ken Arok menguji keris tersebut, dan terakhir keris tersebut ditusukkannya pada Empu Gandring yang konon menurutnya tidak menepati janji, karena sarung keris itu belum selesai dibuat. Dalam keadaan sekarat, Empu Gandring mengeluarkan kutukan bahwa keris tersebut akan meminta korban nyawa 7 turunan dari Ken Arok. Dalam perjalanannya, keris ini terlibat dalam perselisihan dan pembunuhan elit kerajaan Singhasari yakni 1. Terbunuhnya Tunggul Ametung. Tunggul Ametung, kepala daerah Tumapel, cikal bakal Singhasari yang saat itu menjadi bawahan dari kerajaan Kadiri, pada masa pemerintahan Kertajaya yang bergelar Dandang Gendis, raja terakhir kerajaan ini. Tumapel sendiri adalah pecahan dari sebuah kerajaan besar yang dulunya adalah kerajaan Jenggala yang dihancurkan Kadiri, di mana kedua-duanya awalnya adalah satu wilayah yang dipimpin oleh Airlangga. Ken Arok membunuh Tunggul Ametung untuk mendapatkan istrinya yang cantik, bernama Ken Dedes. Ken Arok sendiri saat itu adalah pegawai kepercayaan dari Tunggul Ametung, yang sangat dipercaya. Latar belakang pembunuhan ini adalah karena Ken Arok mendengar dari Brahmana Logawe bahwa, barang siapa yang memperistri Ken Dedes akan menjadi raja dunia, dan menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa. Sebelum Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, keris ini dipinjamkan kepada rekan kerjanya, yang bernama Kebo Ijo yang tertarik dengan keris itu, dan selalu dibawa-bawanya kemana-mana untuk menarik perhatian umum. Bagi Ken Arok sendiri, peminjaman keris itu adalah sebagai siasat agar nanti yang dituduh oleh publik Tumapel adalah Kebo Ijo dalam kasus pembunuhan yang dirancang sendiri oleh Ken Arok. Siasatnya berhasil dan hampir seluruh publik Tumapel termasuk beberapa pejabat percaya, bahwa Kebo Ijo adalah tersangka pembunuhan Tunggul Ametung. Ken Arok yang saat itu adalah orang kepercayaan Tunggul Ametung, langsung membunuh Kebo Ijo dengan keris pusaka itu. 2. Terbunuhnya Ken Arok. Setelah membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok mengambil jabatannya, memperistri Ken Dedes yang saat itu sedang mengandung, dan kemudian memperluas pengaruh Tumapel, sehingga akhirnya mampu menghancurkan kerajaan Kediri. Ken Arok sendiri akhirnya mendirikan kerajaan Singhasari. Rupanya kasus pembunuhan ini tercium oleh Anusapati, anak Ken Dedes dengan ayah Tunggul Ametung. Anusapati yang merupakan anak tiri Ken Arok, mengetahui semua kejadian itu dari ibunya, yaitu Ken Dedes dan bertekad untuk menuntut balas. Anusapati akhirnya merancang pembalasan pembunuhan itu dengan menyuruh seorang pendekar sakti kepercayaannya, Ki Pengalasan. Sementara itu, pada saat menyendiri di kamar pusaka kerajaan, Ken Arok mengamati pusaka kerajaan yang dimilikinya. Salah satu pusaka yang dimilikinya adalah keris tanpa sarung buatan Empu Gandring yang dikenal sebagai keris Empu Gandring. Melihat ceceran darah pada keris tersebut, ia merasa ketakutan setelah terdengar suara gaib dari dalam keris tersebut yang meminta tumbal. Ia ingat kutukan Empu Gandring yang dibunuhnya, ia pun segera meraih dan kemudian dengan cepat membanting pusakanya ke tanah sampai hancur berkeping-keping. Ia bermaksud memusnahkannya, namun ternyata keris tersebut melayang dan menghilang.
Sementara Anusapati dan Ki Pengalasan merancang pembunuhan tersebut, tiba-tiba keris tersebut berada di tangan Anusapati. Anusapati menyerahkan keris kepada Ki Pengalasan yang menurut bahasa sekarang, bertugas sebagai eksekutor terhadap Ken Arok. Tugas itu dilaksanakannya, dan untuk menghilangkan jejak, Anusapati membunuh Ki Pengalasan dengan keris itu juga. 3. Terbunuhnya Anusapati. Anusapati mengambil alih pemerintahan Ken Arok, namun tidak lama. Karena Tohjaya, putra Ken Arok dari Ken Umang akhirnya mengetahui kasus pembunuhan itu, dan Tohjaya pun menuntut balas. Tohjaya mengadakan acara sabung ayam kerajaan yang sangat digemari Anusapati. Ketika Anusapati lengah, Tohjaya mengambil keris Empu Gandring tersebut dan langsung membunuhnya di tempat. Tohjaya membunuhnya berdasarkan hukuman di mana Anusapati diyakini membunuh Ken Arok. Setelah membunuh Anusapati, Tohjaya mengangkat dirinya sebagai raja menggantikan Anusapati. Tohjaya sendiri tidak lama memerintah, karena berbagai ketidakpuasan baik di kalangan rakyat dan bahkan kalangan elit istana yang merupakan keluarganya dan saudaranya sendiri, diantaranya Mahisa Campaka dan Dyah Lembu Tal. Ketidakpuasan dan intrik istana ini akhirnya berkobar menjadi peperangan yang menyebabkan tewasnya Tohjaya. Setelah keadaan berhasil dikuasai, tahta kerajaan akhirnya dilanjutkan oleh Ranggawuni yang memerintah cukup lama, dan dikatakan adalah masa damai kerajaan Singasari. Sejak terbunuhnya Tohjaya, keris Empu Gandring hilang tidak diketahui rimbanya. Menurut beberapa sumber spiritual sebenarnya tidak hilang, dalam arti hilang musnah dan benar-benar tidak ketahuan keberadaannya. Di akhir hayatnya di ujung keris buatannya sendiri, Empu Gandring mengutuk Ken Arok, bahwa keris itu akan menelan korban 7 turunan dari Ken Arok. Sekarang marilah kita hitung, menurut sejarah ataupun legenda yang kita ketahui. 1. Empu Gandring, sang pembuat keris. 2. Kebo Ijo, rekan Ken Arok. 3. Tunggul Ametung, penguasa Tumapel saat itu. 4. Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari. 5. Ki Pengalasan, pengawal Anusapati yang membunuh Ken Arok. 6. Anusapati, anak Ken Dedes yang memerintah Ki Pengalasan membunuh Ken Arok. 7. Tohjaya, putra Ken Arok dari selirnya Ken Umang.